Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan eh, hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan menemukan dan menggunakan kekuatan negosiasi. Sebelum menerangkan bab tersebut, kami akan memperkenalkan terlebih dahulu. Anggota kelompok 1 yaitu terdiri dari Dinda Aulia Rahma dengan NPM 107 dan Himawan Anugroho dengan NPM 118, Bulia Sasti Salsabila dengan NPM 123, Nandatama Ilmi Rahmawan dengan NPM 129 dan Fahrul Muhammad Ahsan dengan NPM 137. Baik, presentasi akan dimulai oleh rekan saya yaitu Bulia Sasti Salsabila. Yang pertama, mengapa kekuasaan penting bagi negosiator? Kebanyakan negosiator percaya bahwa kekuasaan itu penting karena memberikan keuntungan bagi salah satu negosiator dibandingkan pihak lainnya. Negosiator yang mempunyai keunggulan ini biasanya ingin memanfaatkan dengan mendapatkan bagian yang lebih besar dari hasil atau mencapai solusi pilihan mereka. Mencari kekuasaan dalam negosiasi biasanya muncul dari salah satu dari dua persepsi berikut. Yang pertama, negosiator yakin bahwa ia saat ini mempunyai kekuasaan yang lebih kecil dibandingkan pihak lain. Dalam situasi ini, seseorang negosiator meyakini pihak lain telah mempunyai sejumlah keuntungan yang dapat dan akan dimanfaatkan sehingga ia mencari kekuatan untuk mengimbangi atau mengimbangi keunggulan pihak lain. Yang kedua, negosiator yakin bahwa ia memerlukan kekuatan yang lebih besar dibandingkan pihak lain untuk meningkatkan kemungkinan mendapatkan hasil yang diinginkan. Yang selanjutnya, definisi kekuasaan. Kekuasaan adalah sebuah konsep relasional. Hal ini tidak terletak pada diri individu, melainkan pada hubungan seseorang dengan lingkungannya. Dengan demikian, kekuasaan aktor dalam suatu situasi tertentu ditentukan oleh karakteristik situasi tersebut dan juga oleh karakteristiknya sendiri. Selanjutnya, sumber kekuasaan dan bagaimana orang memperoleh kekuasaan. Yang pertama ada kekuasaan ahli, berasal dari kepemilikan informasi yang unik dan mendalam tentang suatu subjek. Yang kedua, kekuatan imbalan atau reward power, diperoleh dari kemampuan memberi imbalan kepada orang lain karena telah melakukan apa yang seharusnya dilakukan selesai. Yang ketiga, kekuatan koresif, diperoleh dengan cara menghukum orang lain karena tidak melakukan apa yang dilakukannya. Yang keempat, kekuasaan yang sah diperoleh dari memegang jabatan atau jabatan formal di suatu organisasi dengan menggunakan kekuasaan yang terkait dengan jabatan tersebut, misalnya wakil presiden atau direktur. Yang terakhir ada kekuasaan referensi, berasal dari rasa hormat atau kekaguman yang dimiliki oleh seorang atribut seperti kepribadian, integritas, keinterpersonal, dan sejenisnya. Selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Dinda. Sumber kekuatan informasi. Kekuatan informasi berasal dari kemampuan negosiator untuk mengumpulkan dan mengatur fakta dan data untuk mendukung posisi, argumen, atau hasil yang diinginkan. Ini adalah sumber kekuatan yang paling penting. Negosiator juga dapat menggunakan informasi sebagai alat untuk menantang posisi pihak lain atau hasil yang diinginkan, atau untuk melemahkan efektivitas argumen negosiasi pihak lain. Kekuasaan yang berasal dari keahlian merupakan bentuk khusus dari kekuasaan informasi. Kekuasaan yang berasal dari informasi tersedia bagi siapa saja yang mengumpulkan fakta dan angka untuk mendukung argumen. Namun kekuasaan ahli diberikan kepada mereka yang dianggap telah mencapai tingkat komando dan penguasaan tertentu atas sejumlah informasi. Para ahli diberikan rasa hormat, penghormatan, dan kredibilitas berdasarkan pengalaman studi atau pencapaian mereka. Slide selanjutnya.
kekuasaan berdasarkan kepribadian dan perbedaan individu. Cara kedua untuk menciptakan kekuasaan adalah melalui perbedaan individu dan perbedaan orientasi pribadi terhadap kekuasaan. Individu yang mempunyai orientasi psikologis yang berbeda terhadap situasi sosial. Ada 3 orientasi yang paling penting. Orientasi kognitif, motivasi, dan moral terhadap situasi tertentu yang berfungsi untuk memandu perilaku seseorang dan memberikan respon terhadap situasi tersebut. Ini adalah perbedaan ciri-ciri individu yang stabil. Jika kita mau yang mempengaruhi cara individu memperoleh dan menggunakan kekuasaan. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Mas Hima. Tiga macam orientasi. Yang pertama, orientasi kognitif. Perbedaan individu dalam kerangka acuan ideologi salah satu cara untuk mewakili orientasi kognitif adalah pusat kekuatan pemahaman. Ada 3 jenis kerangka ideologi. Yang pertama, kerangka keastuan yang dicirikan oleh keyakinan bahwa masyarakat kekuasaan dapat diabaikan atau bila diperlukan digunakan oleh pihak berwenang yang baik hati untuk memberi manfaat semua semua orang. Yang kedua, kerangka radikal yang ditinjaukan oleh keyakinan bahwa masyarakat terus-menerus berada dalam benturan kepentingan sosial politik dan kelas dan bahwa kekuasaan secara inwan dan struktural. Yang ketiga, kerangka plural yang diizinkan oleh keyakinan bahwa kekuasaan didistribusikan secara relatif merata di berbagai kelompok yang bersaing dan melakukan tawar-menawar untuk mendapatkan bagian dan keseimbangan kekuasaan yang harus berkembang. Pandangan yang umum terjadi di banyak negara demokrasi dan liberal. Yang kedua, orientasi motivasi. Orientasi berfokus pada perbedaan motivasi individu, yaitu berakar pada kebutuhan dan elemen energi dan kepribadian daripada ideologi. Contohnya adalah motif kekuasaan, yaitu kecenderungan sebagian untuk memiliki kebutuhan yang tinggi untuk memengaruhi dan mengendalikan orang lain, serta untuk mencari posisi kekuasaan dan otoritas. Yang ketiga, orientasi moral. Orientasi moral terhadap kekuasaan Kok stop? Kok di stop loh? slide selanjutnya.
Baik, selanjutnya yaitu membandingkan hierarki organisasi dan jaringan. Di sini menjelaskan bahwa struktur jaringan mengacu pada keseluruhan. Saya ulangi, yaitu yang selanjutnya itu membandingkan hierarki organisasi dan jaringan. Di sini menekankan bahwa struktur jaringan mengacu pada keseluruhan rangkaian hubungan dalam suatu sistem sosial. Dapat dicontohkan seperti tempat kerja, departemen, kelompok pertemanan, perkumpulan mahasiswa, atau lingkungan sosial lainnya. Meskipun kekuatan dan isi ikatan itu berhubungan dengan individu dalam suatu jaringan, berikut beberapa aspek struktur jaringan yang menentukan kekuatan dalam suatu jaringan. Antara lain ya ini sentralitas. Sentralitas dimaksudkan sebagai sentral suatu kelompok dalam keseluruhan jaringan pertukaran dan transaksi, maka semakin besar kekuatan yang dimiliki penghuni kelompok tersebut. Yang kedua, kekritisan dan relevansi. Sumber kekuatan yang kedua adalah kritisnya kelompok, meskipun sejumlah besar informasi atau sumber daya mungkin tidak mengalir melalui sesuatu simpul tertentu, apa yang mengalir melaluinya mungkin penting bagi tugas utama atau produk utama organisasi. Yang ketiga yaitu fleksibilitas. Fleksibilitas ini diartikan dari kekuatan jaringan terletak pada fleksibilitas posisi atau sejauh mana individu dapat menerapkan kebijaksanaan dalam pengambilan keputusan atau siapa yang memperoleh akses. Yang keempat yaitu visibilitas. Visibilitas ini kelompok berbeda dalam tingkat visibilitasnya, yaitu seberapa terlihat tugas yang dilakukan kinerjanya kepada orang lain dalam organisasi. Visibilitas belum tentu sama dengan sentralisasi karena berada di depan konstituennya, yaitu di ruangan yang sama atau mempunyai visibilitas yang tinggi. Yang keempat yaitu keanggotaan dalam koalisi. Sebagai simpul dalam jaringan, kita dapat menjadi anggota dari suatu atau lebih subgrup atau koalisi. Koalisi seringkali bertindak bersama untuk mewakili suatu sudut pandang atau mendorong tindakan atau perubahan. Dan selanjutnya yaitu kekuasaan berdasarkan hubungan. Di sini dijelaskan bahwa saling ketergantungan tujuan, cara para pihak memandang tujuan mereka dan beberapa besar pencapaian tujuan mereka bergantung pada bantuan yang diterima pihak lain dalam mencapai tujuan tersebut, memiliki dampak yang kuat terhadap beberapa besar kemungkinan para pihak yang menggunakan kekuasaan mereka secara konstruktif. Hal ini berhubungan dengan kekuasaan rujukan, berasal dari rasa hormat atau kekaguman yang diberikan seseorang karena atribut seperti kepribadian, integritas, gaya antar pribadi, dan sejenisnya. Slide selanjutnya yang akan dijelaskan oleh Mas Farel. Baik, Mas Himawan. Yang selanjutnya adalah sumber kekuatan kontekstual. Bentuk-bentuk kekuasaan ini seringkali tidak disadari dalam jangka pendek karena kecenderungan kita untuk melihat kekuasaan sebagai sesuatu yang permanen dan ditentukan oleh perbedaan individu atau struktur situasi. Namun dalam sebuah organisasi, sumber-sumber jangka pendek ini juga sama pentingnya dan memberikan saran bagi para negosiator yang merasa tidak berdaya untuk membangun basis kekuatan jangka pendek untuk meningkatkan pengaruh mereka. Berikutnya. Slide berikutnya. Ratna dan kebudayaan. Pada bab 3 dan 4 kita membahas peran alternatif terbaik terhadap perjanjian yang dinegosiasikan, yaitu kesepakatan alternatif yang mungkin dilakukan oleh para negosiator jika dia tidak mencapai kesepakatan dengan pihak lain saat ini. Ketersediaan Ratna memberikan kekuatan yang signifikan kepada negosiator karena ia sekarang mempunyai
pilihan antara menerima kesepakatan yang diusulkan pihak lain, namun tidak secara absolut. Hanya apakah hal tersebut sebanding dengan kesepakatan alternatif yang juga tersedia. Partner manapun yang layak memberikan pilihan kepada negosiator untuk meninggalkan kesepakatan saat ini atau menggunakan partner sebagai pengaruh untuk mencapai kesepakatan yang lebih baik dalam pembicaraan saat ini. Slide berikutnya. Agen konstituen dan audiens eksternal. Kebanyakan negosiasi yang kami uraikan dalam buku ini terjadi 1 lawan 1. Hanya kita dan negosiator lainnya. Namun negosiasi yang menjadi jauh lebih kompleks ketika negosiator mewakili pandangan orang lain. Misalnya bertindak sebagai agen yang mewakili kelompok atau organisasi mereka atau diwakili oleh orang lain. Dan ketika ada banyak pihak, media politik, atau audiens yang hadir untuk mengamati, mengkritik, dan mengevaluasi negosiasi. Ketika semua pihak hadir dalam negosiasi, mereka dapat terlibat aktif untuk menekan pihak lain secara formal atau informal sebagai bagian dari proses negosiasi yang dapat mengubah dinamika kekuasaan yang secara signifikan. Yang berikutnya ada kebudayaan. Kebudayaan menentukan sistem makna suatu lingkungan sosial. Artinya, budaya adalah suatu sistem asumsi, dasar, norma, atau nilai-nilai umum yang dimiliki oleh individu-individu dalam suatu kelompok atau organisasi tentang cara berinteraksi satu sama lain, bekerja sama, dan menghadapi lingkungan eksternal dan menggerakkan organisasi ke masa depan. Sekian dari saya kembalikan ke moderator. Baik, sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada pertanyaan, mungkin dilanjut pada grup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.